Hari ini kita akan pemupukan pertama untuk jagung ini. Ini jagungnya belum pernah dipupuk tabur ya. Ini hanya kemarin umur 2 minggu disemprot menggunakan pupuk hantu dan pupuk gandasil D ya, khusus untuk batang. Hantunya juga khusus untuk batang dan daun. Nah, ini hijau ya, lumayan hijau ini. Nah, sekarang saya beri pupuk penambah untuk urea dan dicampurkan dengan Ponska. Ini lagi dicampurkan. Nanti kita menggunakan alat ini. Ini saya buat sendiri. Ini jadi tidak perlu membungkuk nanti kita. Nah, ini alatnya. Jadi tinggal kita tekan-tekan di samping batang ya. Jadi yang biasanya kita tabur menggunakan tangan, membuat pinggang itu sakit. Sekarang tidak. Walaupun hujan kita tetap bisa memupuk karena ada alat itu ya, tinggal kita tutup atasnya. Jadi kita tutup ini menggunakan plastik, udah aman. Yang penting pupuknya tidak kena hujan di bawah pondok ya. Ini rumputnya juga baru disemprot 3 hari yang lalu. Jadi nanti setelah pemupukan ini saya semprot lagi. Setelah itu saya akan semprot ulatnya. Sekali lagi saya akan pupuk lagi, pupuk kocor yaitu hantu dan pupuk gandasil D. Setelah 2 minggu nanti baru saya pupuk perangsang buah ya, gandasil B khusus buah dan gandasil B. Nah, jadi setelah itu cukup. Ini model jagung saya. Ini usia kalau tidak salah 3 minggu lebih, hampir 4 minggu ini. Ini sudah lumayan hijau ini. Belum ada menggunakan pupuk tabur, hanya menggunakan pupuk kocor kemarin. Nah, ini. Dan untuk dosisnya pupuk hantu itu ya seperti botol ya, jadi 4 tutup botol ya, 4 tutupnya itu untuk 1 tangki dan 4 sendok gandasil D nya. Nah, setelah itu dikocor dengan air 15 liter ke dalam tangki dan disemprot ke jagungnya ya, pucuknya atau kena jagungnya. Nah, ini hasilnya. Nah, semoga kawan-kawan bisa terinspirasi dengan yang saya lakukan ini masing-masing ya, masing-masing teknik kita ya jagung, karena saya kira teman-teman juga punya keahlian khusus untuk perawatan jagungnya. Kalau saya begini, nah, fungsinya untuk agar pupuk kita tidak terlalu membengkak ya. Biasanya kalau saya dengar teman-teman yang di sebelah, mereka dengan bibit jagung 6-7 kilo itu menghabiskan pupuk sampai 6-7-8 karung ya, kena sampai 3 kali atau 2 kali pemupukan. Ini kalau saya cukup sekali ini hanya 1 karung lebih ini. Nah, 1 karung lebih. Nah, saya menggunakan pupuk ini hanya cukup sekali aja. Ini ada Ponska dan urea, cukup sekali. Setelah itu baru saya gunakan pupuk cair seterusnya, dikocor seterusnya sampai pembuahan nanti. Tidak perlu lagi menggunakan pupuk tabur ya, karena kita menggunakan pupuk tabur juga sekarang pertama pupuk susah dicari ya. Ini untuk kita pertanian dibatasi hanya 3 karung 4 karung saja untuk satu petaninya. Itu pun hanya jagung ya. Kalau padi itu susah, hanya setengah karung. Nah, bagaimana kalau kita untuk kita sampai 7-8 karung. Nah, kita beli pupuk yang non subsidi ini mahal ini. Sedangkan dia jagung ini tanam sampai ini luar biasa ini pembiayanya. Jadi cara saya untuk memangkas pembiayaan awalnya begitu. Ini hanya cukup sekali, hanya 1,5 karung. Jadi kalau dapat pembagian pupuk dari pemerintah itu 4 karung, masih bisa saya simpan untuk tanam berikutnya. Jadi masih lagi pupuk kita masih ada dan pembiayaan juga kurang dan hasilnya juga tidak jelek-jelek amat ya. Nah, ini lumayan hijau ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan ini jagungnya seperti ini ya. Ya, mungkin teman-teman yang punya cara lain, punya teknik lain, silahkan berbagi, share dan komen. Mungkin caranya apa, bagaimana untuk pembiayaannya. Mungkin ada lebih ampuh lagi mengurangi biaya tapi hasilnya maksimal ya. Jangan misalnya pembiayaan dikurangi juga hasilnya tidak maksimal, itu juga sama saja ya. Jadi bagaimana kita cara mengurangi
pembiayaan tapi hasilnya tetap maksimal. Ini yang paling penting. Ini karena kami berdua, jadi saya buat dua ini. Nah, ini agak panjang, ini agak pendek. Nah, ini kemarin saya buat yang pendek ini karena ini khusus yang perempuan, misalnya perempuan agak berat kalau terlalu panjang ya, ini khusus. Jadi karena tidak dipakai ya saya pakai ini yang sudah untuk pakai yang panjang ini. Ini alatnya nanti keluar dari sini, tinggal kita tekan, pupuknya akan keluar. Ini karetnya fungsinya untuk menahan tangan kita, karena biasanya tangan kita licin kena pupuk. Jadi dengan karet ini tangan kita akan tertahan ya, bisa memegang pipa ini ya. Nah ini kita masuk dari sini dulu. Dan misalnya kalau hari hujan, ini tinggal kita tutup menggunakan plastik, kita ikat, ya udah kita tetap masih bisa memupuk. Misalkan pupuk kita yang utama di bawah pondok yang tidak terkena hujan. Jadi mau hujan mau apapun, hujan hari ini tetap bisa kita menggunakannya. Ini sederhana ya, tapi fungsinya luar biasa. Selain pinggang tidak sakit, nah kita juga agak cepat pupuknya. Dengan biaya mungkin ini sekitar 100 lebih, ini sudah dapat 3 sebenarnya, masih ada potongannya di rumah. Nah saya belum buat ini. Oke, sebentar lagi saya akan pupuk, nanti kita lihat bagaimana proses pemupukannya. Tunggu dulu. Oke, sekarang kita lihat cara menggunakan alat ini. Nah lihat, ini badan tegak, tidak perlu kita pukul-pukul lagi ya. Nah tinggal ke samping-samping batangnya Pak. Nah, ya tuh. Nah, badan kita tidak perlu bungkuk, tidak perlu capek. Nah pupuknya tinggal kita sesuaikan, kalau ingin banyak ya tinggal tekan agak lama, kalau ini tinggal standar aja. Nah lihat tuh hasilnya. Nah, ini sangat efisien, ini membantu cara kerja kita. Ini sangat mudah nih, ini saya buat sendiri. Nah, memang sudah ada di pasar-pasaran, tapi alangkah lebih baiknya kita buat sendiri. Biayanya agak ini murah ya, kita tidak perlu beli ya, kita beli bahannya, tinggal kita buat sendiri. Nah, lihat ini hasil jatuh pupuknya sangat maksimal ini ya, tergantung kita mau banyak sedikit, tinggal kita sesuaikan ya. Ini kalaupun misalnya dia putus, ini tinggal kita siapkan aja ini karetnya. Biasanya kalau saya lihat yang teman-teman itu menggunakan ini ya, apa tuh, kayak spiral gitu, spiral besi begitu. Kalau dia putus nggak bisa kerja kita ya, kalau kita sudah ada cadangannya. Kalau tidak ada ya mau harus besok kita beli lagi. Oh ini tinggal siapkan saja karetnya, putus nggak masalah, tinggal kita pasang lagi. Lihat, ini sangat memudahkan kawan-kawan saat memupuk jagung, tidak perlu capek ini ya, kerjanya cepat, badan tidak sakit, pinggang tidak sakit. Ini sangat maksimal ini hasilnya, ini sudah terbukti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah selain pemupukan, saya juga akan melihatkan cara kerja alat yang saya buat ini. Nah, ini tinggal tekan aja begitu. Nah, mau agak banyak agak tekan, lama sedikit tinggal kita sesuaikan saja ini. Sangat mudah kan. Jadi saya hanya sekali ini saja pupuknya. Setelah itu nanti saya akan menggunakan kocor ya, karena pertama sudah saya gunakan kocor. Yang kedua ini pupuk tabur, yang ketiga kocor lagi untuk batang, yang keempat kocor untuk khusus buah. Setelah itu udah tinggal tunggu panen ya lagi. Ini nanti masih banyak pekerjaan ya. Setelah pupuk ini saya akan rumput lagi. Nah, rumputnya agak susah ini,
matinya agak susah ini guys, rumputnya nih. Dari kemarin-kemarin tuh mungkin teman-teman punya rekomendasi ini sejenis rumputnya. Nah ini gatal ini ya, tapi kalau dia sudah panjang rumputnya ini sangat mengganggu sekali ini ya, karena dia panjang dan gatal ini kenanya, keras dia. Tapi kalau disemprot ini menggunakan khusus untuk obat jagung, dia nggak mau mati. Ini kekurangannya ini saya masih belum dapat ini. Ini teman-teman punya rekomendasi yang punya rumput yang sama seperti ini, tolong share dan komen agar kita saling berbagi. Nah, ini agak repot ini rumputnya ini. Jadi saya nanti setelah pupuk ini saya akan fokus ke rumputnya, baru ke ulatnya, nah baru fokus ke semprot atau kocor khusus batang sekali lagi dan buah. Oke, ini kondisinya. Oke, itu saja dapat saya bagikan teman-teman, semoga bermanfaat dan saling berbagi. Bagi secara khusus bagi petani yang pemula, saya juga petani pemula, petani jagung ya, yang hanya memanfaatkan waktu luang saja ya. Semoga kita saling maju, memajukan bangsa ini melalui petani jagung ini. Bagi yang sudah suhu petani jagung, mohon berbagi pengalamannya. Dan bagi teman-teman yang pemula, kita sama-sama belajar, semoga ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Salam petani jagung Indonesia, sukses. Oh ya, ini bibit 7,5 kilo ya. Nah, ini oke, lumayan ini pondok, saya buat untuk rehat, ini lumayan lah.